Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat daring semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menautkan Zoom ke dalam menautkan aplikasi Zoom ke dalam e-learning kita, gitu ya. Jadi caranya adalah kita kita masuk dulu ke akun Zoom kita, gitu ya. Jadi masuk dulu ke akun Zoom kita. Jadi ini kita sign in, gitu ya. Sign in. Sorry ya, ada suara dari luar, gitu ya. Oke, kita sign in di sini. Misalkan ini adalah email saya, akun saya, gitu. Ya, rahasia ya, gini. Oke, setelah itu setelah masuk, ya ini masuk. Ini sudah ada jadwal kebetulan di sini, ya, di schedule meeting. Ini ada muncul schedule meetingnya ini adalah kelasnya ini yang hari ini, gitu ya. Hari ini tadi berjalan, gitu ya. Terus nanti akan berjalan lagi. Nah, sekarang bagaimana membuat jadwal kelas baru? Ya, ini saya buat kelas baru. Kebetulan pertama adalah kita masuk dulu ke e-learning kita, ya. Ini adalah e-learning saya, mata kuliah saya yaitu kelas kelas akuntansi manajemen bisnis Islam kelas D1, gitu ya. Jadi ini kelas D1 yang ini akan saya bikin video conference-nya, gitu ya. Kebetulan ini adalah saya pengajarnya, gitu ya. Kebetulan ya. Tapi ini bisa tidak harus saya yang pengajarnya, saya bisa men-settingkan yang lainnya, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita siapkan dulu akun Zoom kita, gitu ya. Kita siapkan dengan schedule new meeting. Ya, kita klik ini, gitu ya, schedule new meeting. Kemudian misalkan kita sebut tadi kita setting mata kuliah AMBIS ya, AMBIS kelas D1, gitu ya. Oke, yang lain tidak perlu disetting. Rencananya akan saya sederhanakan kelasnya diserahkan pada hari Sabtu, ya. Pada hari Sabtu. Oke, kita setting dulu. Ini kita setting pada hari Sabtu jam 7, ya, jam 7. Kita setting jam 7, ya. Mana ini? Jam 7. Oke, jam 7. Ini jangan lupa dirubah ya. Ini kalau PM berarti sore. Ya, 7 malam kalau ini ya. Kita ganti menjadi pagi. 7 pagi, gitu ya. Kemudian ini kita pilih tanggal berapa? 11 hari Sabtu ya, 11. Nah, jadi kita pilih ini hari Sabtu tanggal 11, ya, betul ya, tanggal 11 jam 7 pagi, gitu ya. Waktu kita standarkan misalkan kita beri 3 jam lah, gitu ya. Jadi 7, 8, 9, 10, gitu ya. Oke, atau kita 2 jam lah ya, kuliah cukup 2 jam, gitu ya. Kemudian setelah itu ini sudah selesai, tinggal ini dipastikan ya, harus enable join before host. Artinya ini orang peserta itu bisa masuk tanpa harusnya datang dulu, gitu ya. Ini istilahnya kalau di perkuliahan itu tidak bisa masuk mahasiswanya itu sebelum dosennya datang, gitu. Biasanya itu mahasiswa kan berkumpul di luar, gitu. Nah, ini kita buka dulu kelasnya. Ini kelasnya dibuka dulu, mahasiswanya boleh masuk, gitu ya. Oke, setelah itu kita save. Ya, kita save. Nah, ini sudah ya. Kita cek di meeting kita. Ya, ini daftarnya. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul mata kuliah saya, mata kuliah AMBIS kelas D1, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita siapkan yang di aula kita. Kita siapkan di aula kita. Kita add di sini. Add, gitu ya. Kemudian kita pilih external tool. Ya, ini external tool ya. Kita pilih, kita add external tool, gitu ya. Kita kasih nama di sini. Misalkan VidCon ya, tatap muka 8, gitu ya. ABC ya, ABC, gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa ini show more.
Kita kasih keterangan di sini. VidCon misalkan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, 11 April 2020 pukul 07 ya. Topik ya ABC, kemudian dosennya, kebetulan saya ini sendiri dosennya, itu saya ya. Ini tidak harus dosennya harus saya yang setting, bukan berarti dosennya saya harus setting sendiri, tidak ya. Kita bisa men-settingkan orang lain. Kebetulan aja ini namanya saya gitu ya. Oke, kita ini mau kita blok supaya kelihatan tebal gitu ya. Oke, jangan lupa ini di display supaya muncul ya. Oke, setelah itu kita ini show list saja. Nah, ini tinggal tool URL-nya ini. Dari mana tool URL-nya ini? Tool URL-nya kita ambil dari sini. Ya, kita masuk ke Zoom kita. Ini mata kuliah ambil di kelas D1 ini untuk hari Sabtu ya. Kita klik ya. Terus kemudian nah, yang kita copy yang ini, bukan yang ini ya. Biasanya kita itu mengcopy invitation-nya itu dari sini, bukan ini. Kalau ini nanti tidak bisa dipakai gitu ya. Ini kan kalau ini disebarkan ke mahasiswa gitu ya, atau disebarkan ke peserta secara bebas lewat WA dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau lewat aula itu bukan yang ini, tapi adalah yang ini. Kita klik saja ini, ya, klik, lalu copy link address. Ya, setelah itu kita ke mata kuliah kita. Terus kemudian kita save, kita copy paste ya. Terus kemudian jangan lupa ini dikasih ini activity completion-nya kita setting. Nah, ini maksudnya apa? Ini supaya mahasiswa otomatis terrekod catatan aktivitasnya ya. Ini student must view this activity. Jadi kalau dia sudah klik kan berarti join ya. Klik itu berarti nanti dia join ke video conference kita, maka itu akan bisa dilihat absensinya gitu ya. Itu sehingga otomatis kita tidak perlu mengabsen lagi karena sudah nanti terekam di aula gitu ya. Oke, setelah itu selesai kita save. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah bisa ini. Ini sudah bisa tinggal dipakai saja gitu ya. Tinggal diklik saja nanti jadi mahasiswa dan dosen yang mengajar itu nanti tinggal diklik saja di sini. Nah, klik saja di situ ya. Nah, jadi langsung bisa jalan video conference-nya tanpa harus saya yang men-setting, itu harus join dulu. Biasanya kan kita membikinkan invitasi tadi, kemudian kita sebagai hosting harus datang gitu, harus datang lebih dulu, kemudian nanti diberikan hostingnya ke orang lain. Nah, tidak gitu ya. Ini kita tidak perlu ikut login ya, cukup dosen dan mahasiswa nanti klik di sini. Nah, nanti kalau sudah klik di sini nanti kan lalu siapa yang jadi hostingnya? Nah, itu harus dikasihkan host key-nya. Ya, dosen harus dikasih host key. Ya, dosen yang mengajar harus dikasih host key. Host key-nya ada di mana? Di sini ada menu ini, ya, menu ini. Kemudian cari di profile. Ya, profile, ya. Di menu profile ini nanti dicari host key-nya. Di paling bawah sini. Ini host key. Ini tidak saya show ya, karena ini rahasia gitu ya. Nah, ini nanti diberikan. Host key-nya ini yang diberikan kepada dosen. Bagaimana kalau dosen tidak perlu dikasih host key? Ya, tidak apa-apa sih. Dosennya tidak perlu dikasih host key juga tidak apa-apa. Karena nanti dia tetap bisa menjalankan video conference-nya tetap bisa gitu ya. Nah, cuma mungkin fitur-fitur dia sebagai host gitu ya, sebagai moderator itu tidak muncul di tampilan dia gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar dosennya itu presentasi PPT, terus dan ngomong dan sebagainya, mungkin bisa lah kita tambah host key. Tapi kalau ingin lebih itu fasilitas lebih, dia bisa mengatur siapa yang bicara, siapa yang tidak, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu maka dikasih aja host key-nya ya. Host key ini bisa kita ganti kok. Ini ada menu edit ya. Ada menu editnya. Kita ganti yang mungkin lebih familiar ya, untuk bisa digunakan oleh semua orang dosennya gitu ya. Host key-nya apa gitu ya. Nah, nanti cara bagaimana host key-nya nanti saya tunjukkan saya tunjukkan caranya nanti ketika video conference ya. Sekarang ini adalah cara untuk bagaimana men-setting ya jadwal yang ada meeting schedule yang ada di dalam Zoom ini, itu kita tautkan di
aula kita. Ya, di sini e-learning kita. Ya, jadi sudah klik aja di ini, tinggal klik aja. Siapapun yang mengklik ini itu pasti langsung masuk ke dalam Zoom kita tanpa harus meminta password dan sebagainya, gitu ya, karena sudah masuk sini. Tapi kalau pakai copy invitation tadi itu harus pakai password dan sebagainya. Tapi kalau ditautkan di sini maka tidak perlu password semuanya, gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Ya, yang penting gampang dianggap gampang-gampang saja ya. Langkahnya nanti kan sederhana saja. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil dan tetap semangat untuk berinovasi. Salam daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.